Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ya. Jadi gini saudara, ada pertanyaan saudara kita lagi di bawah kolom komentar. Dia menanyakan mengenai adanya kolam di dalam ruangan RBW. Itu lantai papan, lantai kayu ya, bukan lantai permanen, maksudnya percor. Ya, dia ini menanyakan mengenai kolam, ukuran kolam dengan apa bisa ada dibikin kolam di dalam ruangan bangunan kayu, istilahnya lantai kayu maksud saya ya. Saya ulang ya, apa bisa kita bikin kolam di lantai kayu. Jadi oke lah saudara-saudaraku, sebelum saya lanjut konten tutorial khusus ini, tolong disimak videonya ya, supaya bisa paham dengan berdetail. Begini saudara-saudara ya. Sebenarnya kalau di dalam ruangan RBW, kalau lantai papan itu tidak usah kita bikin kolam. Mengenai kolam itu sebenarnya biar bukan kolam, yang penting itu ada air ya. Waliknya dia tidak melihat kolam itu, dia tidak melihat kolam, dia tidak melihat baskom, ember atau plastik atau apa sajalah. Walik itu butuh kelembaban ya. Ya, dan kita bisa memikirkan secara akal. Apa yang perlu digunakan di dalam ruangan RBW, maksud saya begitu. Kalau lantainya papan tidak usah kita pakai kolam saudara, karena itu patan ujung-ujungnya nanti bocor. Baru itu kolam kan berat juga ya. Banyak yang bisa kita gunakan saudara, banyak selain kolam ya, banyak. Yang kita pakai itu yang gunakan semacam kayak baskom bisa ya, tapi pakai yang baskom besar, jangan kita gunakan baskom kecil, karena kalau baskom kecil biasanya itu cepat itu kering air di situ. Jadi diusahakan itu kita menggunakan baskom yang besar, ukuran besar ya. Tidak usah kita pakai kolam, jangan pakai kolam. Karena kalau kita gunakan kolam di dalam ruangan RBW itu biasa kita jangan sampai nanti itu lantai goyang, nanti retak lagi itu kolam, bocor, akhirnya merembet sampai di lantai papan itu hancur sampai ke bawah, apalagi kalau berlantai-lantai. Karena ada pernah saya tangani juga itu saya tangani itu 4 lantai, itu ukurannya 5 kali 15 4 lantai. Itu dia pakai papan, pernah ada saya tangani itu, tapi sudah berapa tahun yang lalu, mungkin kalau tidak salah menjelang ya kurang lebih sekitar 6 tahunan lah. Enggak, 7 tahun, kurang lebih itu 7 tahun. Saya itu waktu saya rancang pakai bikin papan segi 4. Jadi itu papan saya bikin ya, saya kasih berdiri balok 4 ya, baru saya pasang papan keliling ya, 4 persegi. Baru saya siku ya, tukang saya suruh siku. Tingginya itu kolam itu ya kurang lebih sekitar itu kan bukan kolam, papan. Jadi ibaratkanlah kolam, tapi itu papan. Jadi itu papan pengganti dari kolam, karena dia lantai dia kayu, lantainya kayu bukan cor. Ukurannya itu 40, tapi tidak puluh itu 40 air. Jadi itu waktu diisi air itu kurang lebih 30 sampai 35 cm bisa. Itu banyaknya air. Jadi berapa kubik yang biasa dia tangkung itu di bak ya. Itu aman. Kita pasang plastik. Setelah itu selesai itu yang tadi yang saya bahas mengenai balok, kita kasih berdiri, baru kita sekat itu, baru kita pakai gunakan papan. Lantas kita ambil lagi plastik, ada itu plastik yang bening yang tebal, itu yang kita pakai, itu kita kita kendorkan ke bawah ya, ke bawah keliling 4 persegi, baru kita isi air. Itu ada lagi yang lebih efisien saudaraku, tetapi harganya mahal. Itu plastik yang kayak tempat orang biasa mandi. Ya, ada itu yang kayak kolam-kolam tempat orang kayak kolam-kolam renang itu, tapi plastik. Itu mahal. Aku tidak salah itu dia itu harganya berapa ya? Yang jelasnya luas itu. luas, hanya mahal.
Nah, kalau mampu sampai di sana dana tidak jadi masalah ya. Nah, itu plastik. Ya saudaraku ya. Banyak ada juga biasa orang pakai bank. Itu bank di balik itu bank mobil. Ada yang pakai juga gitu. Baru dia pasang itu bank itu lebih tahan lagi itu. Baru banyak juga ambil airnya dia tampung. Nah, itu sisa kita bikin. Nah, sesuaikan dengan di dalam. Nah, hanya itu yang saya tangani dulu itu yang 7 tahun yang lalu. Kenapa itu orangnya itu dia ganti dia pasangkan kolam? Saya tidak tahu. Ada yang tanya dari luar itu ada masukan katanya bikin kolam tidak jadi masalah. Jadi dia itu pakai rang, itu lantai papan dia pakai rang, baru dia bikin kolam. Nah, jadi tidak lama itu kolam bocor itu lantai ketiga itu saudara itu. Sedangkan ini 4 lantai semua papan ke bawah lantainya. Jadi kendalanya itu patah ujung-ujungnya. Jadi bocor itu. Saya tidak tahu bahwa dia pasang, dia bikin kolam di dalam. Jadi itu tadi yang itu tadi yang dibikin saya punya tukang. Itu yang bak air itu dari papan balok. Itu masih utuh. Kenapa dia ganti kolam? Kenapa bikin kolam? Nah, karena ada mungkin masukan diterima dari luar. Mungkin dia masuk akalnya sampai dia suruh tukang bikin, saya tidak tahu. Di belakangnya dia telepon saya. Nah, kenapa ini saya punya sirip di bawah lantai ketiga di bawah lantai? Kenapa ini berjamur, menetes air? Saya bilang kenapa bisa? Jadi saya ke sana, saudaraku ya, ini pengalaman saya cerita ya yang saya alami. Jadi kembali lagi sama saya. Jadi itu waktu saya pergi cek itu jam 9 ya, 009 itu jam 4, belum terlalu siang, masih pagi-pagi jam 9. Saya masuk, saya bilang, saya tanya orangnya, oh kenapa ada kolam ini? Saya bilang, jadi orangnya itu yang punya RBW yang pernah saya tangani, dia mengatakan sama saya bikin kolam karena ada yang tanya saya, katanya bagus. Saya pernah mengatakan sama dia, jangan sekali-kali bikin kolam kalau lantai papan. Karena kalau goyang itu bisa retak. Sedangkan itu cor permanen kita bikin kolam biasa itu bocor. Apalagi kalau papan, jelas kalau kita sedikit saja itu goyang itu akan retak. Nah, bocor, saya bilang. Jadi saya tanya sama dia, itu orangnya yang punya RB. Kenapa kita bikin kolam tanpa sepengetahuan saya? Nah, itu. Jadi itu patah saudaraku. Karena dia mengambil tindakan tanpa sepengetahuan saya. Ini saya yang tangani bangunan. Ini sudah ada saran guru. Nah, gitulah kalau agak tidak mau mendengar saudaraku ya, itulah saya sudah mengatakan di konten-konten tutorial saya, tolong jangan mengambil tindakan. Apalagi kalau saya yang tangani, aduh. Karena saya memikirkan sebelumnya melangkah. Apalagi rata-rata yang saya tangani itu saya sudah tanya. Saya tanya memang dulunya jangan sekali-kali kalau ada yang kita mau ini tolong ditelepon dulu saya, ambil dulu pendapat. Jadi itu fatal jadinya. Jadi itu yang papan bocor saudaraku, bocor itu dia punya kolam karena dia retak. Nah, sampai merembes airnya bocor, papannya dibawa ke papan sirip, berjamur sampai ke bawah lagi lantai 2. Nah, ini lantai ketiga ini. Nah, sedangkan itu kolam itu dia bikin ukurannya kalau tidak salah itu 2x3, 2 meter 3, 2x3, lebar 2 meter, panjang 3 meter, ketinggian itu hampir 30 cm, 29 lebih, hampir 3 ketinggian ya, 30 ketinggiannya. Wah, patah saudara. Jadi itu waktu saya tanya sama orangnya itu waktu ini pengalaman saya cerita saudaraku ya. Nah, karena mengenai juga ini ada pertanyaan di bawah kolom komentar, apa bisa kita bikin kolam kalau lantai papan? Nah, ini
Jadi saya ungkipkan saudara karena baru sempat saya angkat ini pertanyaan saudaraku sudah berapa lama yang lalu ini. Mohon maaf, terima kasih banyak atas pertanyaannya, masukannya, karena ini sudah mau sharing lagi ya. Ya. Jadi lanjut dari itu tadi, saya mengatakan kepada yang punya RBW, yang bangunan itu, yang kolam silakan bongkar kembali. Dibongkar itu kolam saudaraku. Bongkar. Tapi alhamdulillah sampai sekarang itu dia sudah tidak mau menerima pendapat dari luar. Mungkin sudah kapok atau gimana. Nah, karena kembali kepada dirinya sendiri. Saya juga tidak bisa mengatakan ini karena sudah terlanjur, karena saya tidak tahu dia bikin kolam. Istilahnya dia tidak ngomong dulu sama saya. Seandainya mungkin ngomong sama saya tidak larang bikin kolam di dalam ruangan RBW itu lantai ketiga. Tapi ya begitu. Untuk satu kolam dia bikin, gimana kalau per lantai, karena dia 4 lantai itu bangunan. Mungkin 4 kolam, hancur semua itu bangunan itu. Kalau bangunannya dinding itu 4 lantai, semua batu. Hanya itulah lantainya itu dia pakai papan. Wah, jadi payah. Jadi itulah saya, saudaraku di lapangan, tolong jangan asal bertindak ya. Makanya kalau ada keluhannya, apa yang bisa saya kasih pencerahan, masukan, kita perlu juga saring dulu. Karena ini sudah ada terjadi, ini pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini ada sudah terjadi yang pernah saya tangani, tetapi bukan saya suruh bikin kolam. Dia tidak mengatakan sama saya dia bikin kolam tanpa sepengetahuan saya, sedangkan ini bangunan saya yang tangani. Ya, mulai dari pondasi sampai selesai ini 4 lantai, ukurannya 5 kali 15 panjang itu. Payah saudaraku. Jadi begitulah saudara itu tadi yang mengenai kolam. Jadi kalau lantai papan saudaraku tidak usah kita bikin kolam ya. Ya, karena memang perlu itu namanya kelembapan di dalam dengan suhu. Perlu memang. Tapi jangan sekali-kali kita bikin kolam kalau itu lantainya papan, karena goyang sedikit itu papan bisa retak ya. Itu susah sekali itu kalau di kolam biasa sedikit aja itu sudah biasa bocor, sudah merembet sampai ke bawah ya. Beda kalau di bagian bawah, itu bagian paling lantai yang pertama tidak jadi masalah. Kolam di bawah lantai pertama kan tidak ada lantai itu langsung lantai. Hanya kalau lantai kedua, kalau pakai lantai kedua sampai lantai seterusnya itu sampai kolam, cukup kita pakai baskon. Banyak itu penampung air saudaraku ya, banyak. Ada yang bisa kita pakai baskon yang besar itu kurangnya. Ada bisa kita pakai, ada biasa pakai orang bank itu dibalik baru. Ada saya lihat itu teman itu dia pakai bank ya. Ada juga dia pakai itu saya maksud yang tadi itu semacam kayak itu pakai balok, kita kasih berdiri 4, baru kita sekat itu 4 papan, baru kita bungkus plastik, baru kita ambilkan plastik. Itu plastik kita isi air ya, tapi diusahakan dulu dibersihkan bagian di bawah itu, jangan sampai ada jarum paku kena itu ya. Gimana lah, kalau perlu itu kita belikan dulu kayak gabus di bawahnya itu, kita pasang dulu gabus, baru kita, karena seperti saya dulu yang saya tangani itu saya pasang gabus dulu. Ada yang gabus itu warna hitam ya, itu gabus warna hitam itu ya kayak karet, baru saya pasang itu plastik bening yang tebal, aman saudara, aman. Itu baru tahan sampai sekarang, masih itu digunakan di dia punya RBW di dalam ruangannya, masih sampai sekarang itu sudah panen berapa itu. Aman ya. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan saudaraku, jangan sekali-kali kita menggunakan kolam kalau lantainya lantai papan ya. Sayang kalau nanti bocor itu lantainya itu sampai kena merembes air sampai berjamur, akhirnya nanti roboh ya. Karena kalau sudah lembek itu, kalau selalu kena air itu kayu kan roboh. Beda kalau kayu uling ya, istilahnya kayu uling bahasanya ya, itu tahan itu. Tapi kalau saya tidak usah pakai kolam, banyak saudara yang bisa kita gunakan di dalam ruangan RBW untuk menampung air. Itu
Jadi diusahakan saudaraku jangan sekali-kali menganggap remeh itu bagian dalam ya. Jangan menganggap remeh. Nah, kalau ukuran bangunannya berapa? Karena di situ tercantum di bawah kolom komentar tidak ada ukuran bangunan. Ya, sesuaikan aja ukuran bangunan. Kalau luas ukuran bangunannya, sisa kita bikin kolam semacam kayak 2 atau 3 di dalam. Kalau luas bangunan, tidak usah satu kolam. Karena kalau satu kolam itu terlalu lebar, jadi kita bagi saja di bagian dalam. Umpamanya 8 kali 10 bangunannya kita bisa bikin kolam itu sekitar 3. Ya, ukurannya yang maksimal, yang ideal itu kolam. Kalau 8 kali 10 itu bisa juga 4 kolam ya. Dari sudut ke sudut atau kita pasang di tengah juga bisa. Nah, ukurannya itu kolam itu 2 kali 2,5, bisa 2,5 kali 2,5, 2,5 meter, 2,5 meter kita pasang kolam. Nah, istilahnya persegi. Kita bisa memanjang juga. Nah, kita bisa pasang manjang 2 kali 3 itu ukuran kolam. Ketinggiannya itu 30 cm, tapi tidak usah penuh air. Tidak usah penuh air itu kalau kita bikin bak papan. Nah, itu saudara ya. Nah, itu aman itu. Baru lama itu baru habis air. Sama di kolam, tidak ada bedanya kolam. Hanya kalau kolam itu kan pakai batu, pakai semen. Bisa kita rancang itu kan, ini kan air ini istilahnya tempat penampungan. Ya saudaraku ya, untuk mencapai kelembaban bagian dalam ruangan RBW supaya walitnya suka, dingin, adem dan bisa beradaptasi sampai dia populasinya cepat ya, bikin sarang, bertelur, beranak, istilahnya menetas anak, terbang, akhirnya anak yang terbang itu nah, bisa kawin lagi sampai seperti induk tadi, bertelur lagi. Nah, selalu saya katakan tadi dari induk ke cucu, dari induk ke anak, anak ke cucu, cucu ke cici dan seterusnya. Nah, itu yang kita inginkan saudaraku ya di lapangan. Jadi jangan tidak usah kita lalu bingung mengenai tampungan air. Banyak itu saudaraku itu. Ya, banyak. Ya, hanya kita kontrol itu bagian dalam. Kalau bangunan umpamanya hawanya panas di sana, kita bikin kolam agak luas-luas supaya itu air lama baru habis. Karena itu air itu menguap. Ya, kalau panas matahari, apalagi kalau musim kemarau itu cepat itu air menguap. Jadi itu kalau agak-agak besar kolamnya di dalam itu lama baru habis. Kalau baskom itu, apalagi kalau baskom kecil kita pakai, cepat kering itu, cepat. Nah, itu kan baskom itu cepat kering. Jadi kalau cepat kering itu sebentar kita masuk lagi, cek lagi, sebentar kita masuk, cek lagi. Nah, itu berarti kita rajin masuk. Kalau baskom kecil kita pakai, jadi usahakan tidak apa-apa pakai baskom yang besar. Ya, besar. Nah, itu kalau lantai papan. Jadi banyak jalan saudaraku kalau kita mau merancang bagian dalam ruangan RBW untuk mencapai kelembaban. Ya. Nah, jadi diusahakan itu kalau mengenai tampungan air itu diusahakan kita optimalkan. Ya, karena saya sudah jelaskan tadi per detail pertanyaan-pertanyaan saudara kita ini, karena ada lagi pertanyaan masuk saya lihat tapi belum saya angkat. Jadi mohon maaf saudaraku, yang pertanyaan yang belum saya angkat bisa kita nunggu ya. Nah, bisa kita nunggu. Gitu. Karena biar ada pertanyaan di bawah kolom komentar itu tetap saya jawab dengan tulisan biasanya. Ya, biasa juga enggak. Biasa saya mengatakan di balasannya di bawah kolom komentar. Tunggu konten tutorial saya. Nanti saya akan menjelaskan secara berdetail. Biasa juga gitu saudara ya. Supaya saudara kita itu yang membutuhkan namanya ilmu di perwalitan, mudah-mudahan ada masukan bisa kita petik. Itu saudaraku ya. Kan itu perlu sekali memang kita harus mengetahui itu bagian dalam ruangan RBW, karena itu inti, itu rahasianya bagian dalam. Nah, itu rahasianya bagian dalam kalau kita mau sukses. Kapan kita tidak memahami bagian dalam itu agak sulit. Banyak orang saudara kita menganggap remeh bagian dalam. Banyak. Dia menganggap remeh. Padahal itu bagian dalam itu agak-agak membingungkan juga. Kita sudah merasakan, kita sudah mengatakan itu sudah optimal bagian dalam. Padahal bagi wali belum optimal. Hanya yang kita yang mengatakan sudah optimal. Seandainya sudah optimal itu, wali kita sudah beradaptasi, berkembang biak sampai populasinya cepat, banyak. Wali gitu ya. Kalau wali itu biar kita tidak undang datang sendiri itu kalau tempatnya bagus di dalam. Intinya saja itu ya. Di dalam ruangan RBW jangan selalu diganggu juga. Kan itu yang selalu menghambat populasi walet.
Karena kalau kita sering masuk, istilahnya mondar-mandir masuk, keluar masuk, baru 2 hari, 3 hari masuk lagi. Apalagi bagi yang pemula, usahakan dihindari itu saudara, kita ambil waktu. Nah, kalau pemula itu ya harus kita istilahnya konsisten. Kita konsisten bagian dalam ruangan RBW, kita harus memahami betul-betul itu walek, ya. Oh, walek itu tidak suka kalau selalu diganggu. Nah, itu beda kalau kita sudah panen, ya kan ada waktunya kita masuk panen, ya, ketergantungan dari banyaknya burung, dan begitu pun juga hasilnya sarang di dalam yang jadi yang bisa kita buka. Jadi saudara putih sudah memahami, ya. Nah, itulah tadi saya sudah berdetail mengenai ukuran kolam di dalam ruangan RBW agar bangunan aman, begitu pun juga walek, ya. Nah, jadi tidak usah kita pakai batu saudaraku, ya, tidak usah kita pakai kolam kalau memang lantainya papan, ya. Itu kan saya sudah jelaskan tadi. Sisa kita bisa akali juga, saudaraku, ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tolong tulis di bawah kolom komentar saudaraku, karena kalau kita malu bertanya itu, ilmu itu istilahnya gitu-gitu terus, ya. Nah, dan kita lihat juga yang mana yang bisa kita tanyakan. Perlu juga kita bertanya yang mana kita tempati bertanya, ya. Nah, itu saudaraku, ya, karena memang itu harus betul-betul memahami itu walek kalau ingin sukses, ya. Nah, intinya kita harus telaten, bekerja, berusaha, belajar bersabar, ya. Nah, itu. Jadi itulah tadi saudaraku, mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya salah, karena saya manusia biasa. Saya juga masih belajar saudara-saudara, ya, seperti teman-teman yang lain, seperti saudara kita yang lain yang di luar sana, di luar lapangan. Jadi silakan saudara kita, apa yang saya utarakan tadi, yang saya paparkan secara mendetail, tolong praktekkan di luar lapangan, ya, atau di dalam ruangan RBW. Nah, apa yang saya kupas tadi, mudah-mudahan itu yang saya tadi kasih pencerahan arahan bisa bermanfaat buat saudaraku dimanapun Anda berada tanpa terkecuali, ya. Nah, mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diberikan umur panjang, ya, selalu sehat sekeluarga, ya. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf karena saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan di hati silakan buang, jangan diambil, tapi perlu kita saring dulu. Oke? Nah, itu. Okelah, sampai di sini saudaraku, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.